Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Ora salaman, tetap seduluran. Berjumpa lagi dengan saya, Nela Puspita Duanawati dari Korwil Camdindik Purwokerto Selatan. Saya akan membawakan cerita. Dan cerita ini tidak kalah menarik dengan cerita-cerita yang lain. Saya akan membawakan cerita tentang sejarah singkat Kabupaten Banyumas. Sedulur KB, riwayat singkat ini akan saya awali dari zaman pemerintahan Kesultanan Pajang di bawah pimpinan Raja Sultan Hadiwijaya. Kisah pada saat itu terjadi suatu peristiwa yang menyebabkan kematian Adipati Wirasaba ke-6 atau warga utama ke-1. Dikarenakan kesalahpahaman dari Kanjeng Sultan pada waktu itu. Sehingga terjadilah musibah pembunuhan di Desa Bener, Kecamatan Lowano, Kabupaten Purworejo sekarang. Sewaktu Adipati Wirasaba dalam perjalanan pulang dari Pisowanan ke Pajang. Untuk menebus kesalahannya, Sultan Pajang memanggil para putra Adipati Wirasaba. "Hai prajurit, tolong panggilkan para putra Adipati Wirasaba untuk menghadap raja." "Siap, Kanjeng Gusti." Berangkatlah prajurit menuju Kadipaten Wirasaba. "Gusti Pangeran, saya prajurit utusan Raja Sultan Hadiwijaya untuk menyampaikan agar para pangeran untuk menghadap raja." Setelah menyampaikan kabar berita tadi, prajurit pulang. Dengan kepulangan para prajurit, pangeran terdiam dan tidak ada yang berani untuk menghadap. Kemudian salah satu di antara menantunya memberanikan diri untuk menghadap. Dengan tekad dan janji dalam hati, apabila nanti mendapatkan murka, dia akan menghadapi sendiri. Dan apabila nanti dia mendapatkan anugerah, putra-putra yang lain tidak boleh iri hati. Dan ternyata beliau diberi anugerah dengan diwisuda menjadi Adipati Wirasaba ke-7. Semenjak itulah putra menantu yaitu Raden Djoko Kahiman menjadi adipati dengan gelar Adipati Warga Utama II. Yang kemudian sekembalinya dari Kesultanan Pajang, atas kebesaran hatinya dan dengan seizin Sultan, bumi Kadipaten Wirasaba dibagi menjadi 4 wilayah bagian.
yang kemudian diberikan kepada iparnya. Wilayah Banjar Pertambakan diberikan kepada Kiai Ngabei Wirayuda. Wilayah Merden diberikan kepada Kiai Ngabei Wirakusuma. Wilayah Wirasaba diberikan kepada Kiai Warga Wijaya. Dan wilayah Kejawar sendiri dikuasai oleh dirinya sendiri dengan membuka hutan Mangli yang kemudian didirikan pusat pemerintahan yang kemudian menjadi nama Kabupaten Banyumas. Karena kebijakannya membagi wilayah menjadi 4 kadipaten, untuk para iparnya tadi, maka beliau dijuluki Adipati Marapat atau Adipati Merapat. Sedulur-sedulur, tahukah siapa Joko Kaiman itu? Aku Joko Kaiman, putra dari Raden Banyak Sosro, dan ibuku putri dari Basir Luhur. Joko Kaiman adalah seorang pangeran dari Pajajaran yang sejak kecil dididik di Kejawar oleh Eyang Sambarta atau Eyang Meranggi Semu. Beliau dididik menjadi seorang yang tangguh, tanggap, dan tanggon. Bijaksana, tidak mementingkan dirinya sendiri, dan menjadi seorang satria. Sifat-sifat tadi perlu kita tauladani sebagai wong Banyumas. Dengan demikian tidaklah salah, moto dan etos kerja Kabupaten Banyumas adalah Banyumas Satria. Sejahtera, adil, tertib, rapi, indah, dan aman. Dan candra atau surya sengkala untuk hari jadi Banyumas adalah bektining manggala tumataning praja. Artinya tahun 1582. Bektining kata asal bekti artinya nyembah. Angka loro. Manggolo artinya pimpinan. Angka 8. Tumataning kata asal tata utawa administrasi. Angka 5. Praja artinya bumi utawa budi. Angka 1. Bila diartikan dengan kalimat adalah kebaktian dalam wujud kerja seorang pimpinan utawa manggolo menghasilkan akan tertatanya atau terbangunnya suatu pemerintahan. Kabupaten Banyumas berdiri tahun 1582. Pada tanggal 6 April 1582 atau bertepatan dengan tanggal 12 Robiul Awal tahun 990 Hijriah. Dengan pendiri pertama adalah Raden Joko Kaiman yang kemudian menjadi bupati yang pertama, dikenal dengan julukan atau gelar Adipati Marapat atau Adipati Merapat. Perkembangan sejarah selanjutnya berdasarkan penelitian para ahli sejarah ditemukan bukti-bukti baru yang menunjukkan bahwa Kabupaten Banyumas bukan berdiri tanggal 6 April tetapi tanggal 22 Februari.
Hal ini ditetapkan sejak tahun 2016. Yang sehingga hari ulang tahun atau hari jadi Banyumas kita peringati saat ini adalah tanggal 22 Februari. Dan perubahan ini berdasarkan dari peraturan daerah Kabupaten Banyumas nomor 10 tahun 2015 tentang hari jadi Banyumas. Cucuku pesene simbah dadi manggala kuwi sing bijaksana, tanggap, tangguh lan tanggon, aja menting awake dhewe lan dadi satriya. Men dadi kaya Joko Kaiman watak sing satriya ya Le. Wes, seno wae pesene Simbah. Demikianlah cerita Babat Banyumas yang bisa saya sampaikan. Dan jika ada tutur kata yang tidak berkenan, mohon untuk dimaafkan. Keprok wong Banyumas, inyong-inyong, rika-rika, inyong-rika, wong Banyumas, Banyumas Satria, Banyumas better.